Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Happy Parenting. Sudah banyak yang kita gali. 1, 2, 3 segmen dan mengenai Pak segmen Aji. yang terakhir. Semuanya kan sudah didapatkan nih. Kalau menurut kesuksesan orang normal, Bapak udah punya semuanya. Sudah punya istri, ya. sudah punya anak 2, cucu sudah 4. punya cucu 4, sudah punya perusahaan yang begitu berhasil top 1 untuk Dan 11 lokal perusahaan di sekarang Indonesia. lagi. 11 perusahaan. Sekarang Jadi, kayaknya sudah bisa sangat menikmati hidup. Ada mimpi nggak Pak yang belum tercapai? Ya, mimpinya apa ya? Saya kira mimpi selalu orang sukses kepengen anaknya sukses, udah otomatis lah. Jadi dia kepengen cucunya juga sukses. Ya, jadi nggak cuma anaknya already sukses now. I think dari dulu saya nggak mau anak ini kaya mendadak, kan dia diajarin dari harus mengalami proses ke to be sukses ya. Dan itu udah saya jalanin, dan saya kira Maya Watono udah 10 tahun. Cucu saya aja nih yang paling kecil kan 1 tahun 3 bulan. 2,5 tahun, terus 4,5 tahun. Itu yang nanti akan menjadi korban, dimanjakan oleh kakek. Nah, memang udah jadi korban kan? Jadi korban. Di korban. Jadi I spend my time with them ya, dengan my grandchildren ya. Ya itu aja. Saya kepengen ya happiness itu saya tularin kepada my grandchildren on all family. Jadi saya 1 tahun sekali saya put my time. 1 tahun sekali, 2 kali kan, jadi Christmas dan Lebaran itu saya rame-rame ber-11, ber-12 itu kita pergi kemana. Kalau nggak pergi kemana, paling nggak kita rumah kita yang di Australia pergi itu aja. Kemarin 12 hari di Australia aja, kotak-katik di daerah situ aja, utara sampai ke selatan. Ada rencana Pak untuk berbagi ke anak-anak prasejahtera, terus atau membuat satu lembaga untuk entrepreneurship, karena kerja keras. Semua contoh yang Bapak cantumkan di dalam buku ini, saya pikir harus dibagikan lebih banyak orang dan dilatih. Ya, bagus itu. Saya kira kita udah punya Yayasan Indonesia Cerdas itu untuk 200 anak-anak yang dari SD, SMP. Yayasan Indonesia Cerdas. Ya, itu Indonesia. Ya kita bagiin cuma di pendidikan aja, SD, SMP, SMA. Baik. Ya ada beberapa yang university, ya lulus gitu aja. Targetnya ya udah ada 5 lebih lah yang jadi S1 ya. Tapi itu yang tadi, nggak usah bangga-banggain ini udah dari tangan kiri, udah jangan tangan kanan lihat. Dia juga mau happy ataupun dia mau sukses. Nggak banyak yang ada 2 yang kembali ke kita dan thank you banget, dan malah 1 ini kerja di tempat kita. Ya, terima kasih, tapi nggak usah minta, biarin aja. Yang 4 kita nggak tahu kemana, biarin aja. Yang penting kita kasih wejangan dia pada waktu kita memberi, kita bilang, lu diberi 1, kamu targetnya kamu memberi orang 1 keluar jadi sarjana juga loh. That's it. Saya nggak minta balasan apa-apa kok. Ada target yang sama dengan apa yang kita berikan. Ya. Paling tidak kamu mencekolahin 1 aja lah anak. Kalau kamu sukses, S1 pasti sukses lah. Saya nggak mau kasih orang itu ikan nggak mau saya. Kailnya dan juga umpannya aja. Umpan saya kasih. Cuma kail aja, ntar dia nggak bisa kail dan umpan. Kalau sampai nggak dapat ikannya kelewatan. Ya kelewatan, bodoh banget lah itu. Jadi paling tidak itu, dan dia kasih makan dong supaya dia lulus SMA ataupun lulus sarjana itu. Dengan itu saya nggak mau kasih berlebihan. Ya, entrepreneurship Pak. Entrepreneurship itu sesuatu skill. Ya. Satu keterampilan ya Pak ya, yang memang perlu ditumbuhkan, karena kalau dilihat di Indonesia kita masih sangat kurang sekali entrepreneur seperti Bapak. Dan untuk mendidik anak-anak kita untuk punya skill entrepreneurship ini, Bapak dapatkan dari orang tua. Tapi tidak semua anak mendapatkannya dari orang tua, karena banyak kita entrepreneurship ini tidak ditanamkan sejak dini. Ada tips saya kira ya jadi anak yang itu ya mesti baca buku kayak, atau sekarang ini baca internet, terus ceramah-ceramah, apa aja lah ya. Tapi yang penting kamu mau belajar. Nah saya pun udah akan pergi 2016-2017, paling nggak saya roadshow di 15 kota, saya udah confirm. Ntar akan dengan Pak Agung Adi Prasetyo itu yang ngarang buku saya, CEO Kompas, ex-CEO Kompas, dan juga Sonora akan pergi ke 10 kota lagi, berarti kan 25 kota itu.
Ini salah satu dari cara Bapak untuk CSR, membagikan. memberikan entrepreneurship kepada orang-orang anak-anak mahasiswa yang tidak mampu, free. Saya kasih malah makanan gratis, buku kalau memang dia bisa, saya gratis, sekolahnya saya kasih 10 buku gratis. Jadi itu part of the company social responsibility dan juga program dari saya pribadi untuk mendidik orang-orang jadi entrepreneurship from zero to hero, from nothing become have something gitu kan. Dengan buku ini kan saya punya buku 4 lagi yang itu saya bisa bagiin juga entrepreneurship yang dari saya juga dari nothing ke something ya kan, dan juga dari zero to hero. Nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip yang supaya bisa di-share di sini untuk orang tua apa nih Pak? Kalau orang tua saya kira ya berbuat baik aja kepada anak dan juga berbuat baik kepada cucu. Ya, itu Tapi kayaknya berbuat baik sama anak, berbuat baik banget sama cucu. Kalau iya, pasti gitu dong. Pasti, tapi kamu jangan mendidik jangan cuma uang aja. Uang is important. But it's not everything. Money is very important, tapi it's not everything. Kedekatan kamu dengan cucu dan anak, dengan family, that's happiness dong. Waktu kamu kecil kan saya nggak punya duit, tapi juga happy. Jadi apa yang ada di tempat kita, contoh itu kita tukarin aja kepada cucu kita, anak kita. Saya juga dicontohin kepada dari orang tua saya dan juga dari nenek saya, especially nenek saya sampai bisa begini dengan cinta kasih dan berbuat baik kepada orang lain. Bicara kasih Pak, kasih dan adil. Ada cinta, ada juga keadilan. Keadilan kita bicara disiplin. Untuk menyeimbangkan ini biar balance antara kasih dan adil, sulit susah Pak. Ya, saya kira kalau itu kan adil. Anak satu dan anak ada kedua gambarnya aja. tuh timbangan Pak, biar seimbang. Itu kan nggak mudah ya. Udah mudah lah. Nggak punya anak 2 aja nggak gampang. Enggak, 2, cucu 4 aja saya bingung baginya kan. Jadi udah pasti ada bilik kasih, ada cinta lebih daripada yang lain. Itu that's a human being. Jadi kodrat itu nggak mungkin kita itu human being. Jadi manusia ya begitu. Jadi kita coba aja adil seadil mungkin. Tapi kalau adil semua nggak mungkin lah. Tapi tidak bisa juga kita tampilkan itu kalau sampai dirasakan saudara kandung misalnya diperlakukan yang satu karena alasan misalnya dia lebih baik, dia lebih nurut, kita lebih sayang sama dia. Kasih contoh dan kasih reason why. Kalau sekarang ini kan ada bahasa Inggris bagus, reason why. Jadi kasih kenapa ini dikasih, kenapa kamu dikasih ini, itu pun nggak akan terima. Dan di tempat saudara-saudara saya 6 aja, encik saya dikasih ke Eropa, yang satu marah, yang satu udah, forget it, jangan dipikirin. Nah pokoknya just do it, kasih reason why, kenapa kamu dikasih ini, nggak kasih, kamu dikasih sini, yang satu dikasih itu tetap aja. Karena pasti waktu kecil 6 saudara, satu-satunya laki-laki. Dalam tradisi Chinese, laki-laki yang sebagai penerus, fokus membawa penerus keluarga. Pasti kakak adik itu cemburu banget sama nggak apa-apa, cemburu kan part of the love, of emotion part of love. Jadi nggak apa-apa. Saya ini kan positive thinking. Kalau kita melihat itu negatif thinking nggak akan selesai. Don't worry dan don't forget it. Jadi kita positive thinking aja, asal kamu mau berbuat baik kepada seluruh family, seluruh saudara dan seluruh anak cucu dan lain-lainnya dan seluruh karyawan yang 500 ini. That's it gitu. Jadi jangan kalau mikirin kasih ini ntar yang saya cemburu ya udah. Jadi always positive thinking. Positive thinking aja. To be the best and positive, straightforward ya. Kalau saya bilang strive to win, jadi menjadi pemenang yang baik gitu. Jadi akan adil. Ya nggak akan adil, sampai kapanpun nggak akan adil. Kacamatanya orang lain sih. Aku belajar satu hal dari tadi statement Bapak, kecerdasan, kebaikan nih Pak. Iya. Bagaimana berbuat baik. Baik kepada orang lain dan tanpa diminta. Kalau udah sampai karyawan minta kamu berbuat baik, no. You just give before people ask for it. Ya itu baru luar biasa dong. Kamu memberi sebelum diminta. Banyak ya nilai-nilai yang energi positif dari Pak Aji ya. Ya enggak lah, karena kita sama, kamu memberi klien juga gitu. Ini kan pelajaran yang dari klien juga. Kita mesti memberi sebelum klien minta. Kalau dia minta kayak kamu beri, biasa. Iya. Ya kan? Kalau bisa minta, enggak usah diminta dikasih. Bila perlu free lagi. Dia never forget in their life. Haji Watono berpikir selangkah lebih 20 langkah ke depan sebelum orang berpikir. Ya dan positif aja, Be kind.
Jadi be kind and be good to others gitu aja. Kalau bisa yang mendatangkan duit lagi ya. Be kind to your bonus, client, Pak, itu bonus gitu loh. bonus. Tapi jangan minta. Jadi kalau kamu sudah memberi, jangan pas, oh kalau kalian itu saya beri ini, dikasih gratis ini, besok kamu akan dapat. Jangan. Kamu akan sedih. Klien tidak semua begitu loh berpikirnya. Jadi positive thinking tapi don't ask for it. Ikhlas ya, Pak? Ikhlas saja. Ikhlas. Bener itu. Betul, Kalau memberi, ikhlas. ya ikhlas dengan hati aja. Kalau saya ini kan selalu bicara dengan hati, dengan hati. Never ask in return. Never ask for it. Dan kalau give ya give, gitu aja. Terima kasih banyak Terima kasih Pak juga. Haji Watono, luar biasa sudah bisa berbagi banyak sekali. Saya pribadi dan Mbak Dora tentunya Dora, banyak terima nilai-nilai kasih lah. positif, energi positif Ya. yang Moga-moga ini bisa. kalau saya pribadi merasakan langsung. langsung ya, Iya. untuk lebih positif Untuk lagi lebih ya. positif Setelah keluar lagi. dari studio ini. Moga bisa Amin. kita contohin nih kan. Ya. Terima kasih banyak Pak Iya, sudah masih berbagi juga, di Happy masih juga. Parenting. Ya, pemirsa, memiliki masa depan yang cerah pasti menjadi tujuan hidup semua orang. Sukses dalam pendidikan, karir, memiliki keluarga yang bahagia, berbagi bagi orang lain merupakan definisi sebagian besar orang tentang definisi kesuksesan. Tapi Anda pasti setuju bahwa menggapai masa depan yang didamba-dambakan tidak semudah menjentikkan jari. Banyak rintangan yang harus dilewati, entah itu dari dalam diri sendiri atau juga dari lingkungan sekitar. Karenanya jangan pernah patah semangat untuk melalui rintangan-rintangan tersebut. Sukses itu bukan suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, tetapi sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap untuk berbuah bagi keluarga, orang lain, dan juga bangsa. Dan pemirsa, sebelum berpisah, saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tantri berikut ini. Urip iku urup, hidup itu terang, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tidaklah penting seberapa lambat kamu berjalan, karena yang lebih penting adalah tidak ada kata berhenti dalam berjalan menuju kesuksesan. Selalu lakukan yang terbaik, karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai ciptaan terbaiknya. Sukses itu datang dari kegagalan demi kegagalan yang di dalamnya tidak ada kata putus asa. Untuk sukses dalam hidup, pertama-tama kita harus yakin bahwa kita bisa, karena keyakinan adalah akar yang akan menguatkan langkah-langkah selanjutnya. Banyak yang sukses karena satu kalimat saja, mereka bisa melakukannya. Dalam hidup ada yang namanya waktu. Ia adalah jantungnya kehidupan. Manfaatkanlah waktu sebelum tiba saat baginya untuk berhenti menemani kita. Hanya ada satu keinginan yang harus kita capai, yaitu keinginan untuk bahagia. Kesuksesan besar itu layaknya galaksi yang terdiri dari jutaan bintang. Satu kesuksesan tersusun atas jutaan kegagalan. Kegagalan bukan berarti saat terjatuh, namun saat tak ada kemauan untuk bangkit yang kesekian kalinya. Kesuksesan akan bersinar lebih terang dalam jiwa orang-orang yang memimpikannya. Berani menjadi yang berbeda, itulah ciri khas kesuksesan. Berani berharap yang terbaik berarti kita siap menghadapi yang terburuk. Karena hasil yang cemerlang akan selalu diikuti resiko yang besar. Tak ada kata sukses yang tidak melibatkan orang lain. Hargai dan jadikan mereka sahabat dalam setiap situasi, karena mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi kita. Saya Novita Tantri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward dan saya Novita Tantri, undur diri. Terima Terima kasih kasih. atas perhatian Anda dan Sampai jumpa.